Bahkan mereka menganggap ini di ayat yang ketiga tadi disampaikan Pak Jo bahwa itu adalah iftarahu, Muhammad yang bikin-bikin itu. Padahal itu wal haq min rabbik. Ya. Dan itu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi tujuan dan fungsi utama Quran itu memberi petunjuk. Kemarin kita juga di ayat 4 sudah membahas tentang apa 6 masa yang dimaksud kemarin ya. Sesuai dengan sains. Ternyata 6 hari itu bukan hanya hari dalam hitungan kita, tapi masa. Karena di ayat yang kelima juga sudah disampaikan bahwa yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Bahwa satu hari dalam penghitungan akhirat itu sama dengan 1000 tahun duniamu. Jadi harinya itu berarti ya kalau 1001 hari di situ 6 hari berarti ya minimal 6000 tahun penciptaan itu minimal ya kalau di tahun. Dan semua itu adalah hal yang gaib, hal yang lahir semuanya Allah mengetahui. Dan Allah lah yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan dan akan memulakan kembali. Mudah buat Allah. Oke, itu tadi murojaah catatan dari Pak Jo ayat 1 sampai ayat 7. Monggo silakan selanjutnya. Sinten mau membuka catatan-catatan pentingnya ayat 1 sampai 30. Silakan. Nanti Pak Jo sudah mulai dengan ayat 1 sampai 7. Silakan Bu Mesti. Izin Gus. Karena tadi Pak Jo sudah mengawali dengan ayat 1, mungkin saya ingin mengulang yang ayat terakhir, ayat 26 sampai 30. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahtilahum kam ahlakna min qablihim min qarni yamsuna fi masakinihim inna fi dzalika laayah afala yasma'un. Dan tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak kami binasakan dari sebelum mereka dari umat-umat. Sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan atau memerhatikan? Di Al-Quran ini banyak sekali ayat yang senada yang mengajak kita untuk menengok ke belakang, melihat apa yang terjadi di zaman yang terdahulu, yang dihancurkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sekarang. Tetapi kok tidak jadi pelajaran, banyak yang masih tidak menganggap bahwa itu pelajaran buat dirinya. Padahal orang-orang yang terdahulu hartanya lebih banyak tetapi tetap dibinasakan. Harusnya peradaban seperti ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelah itu. Mereka dilenyapkan karena keingkaran mereka. Contoh di zaman Nabi Hud. Di zaman Nabi Hud dulu yang berhadapan dengan kaum Ad, waktu itu dikaruniai oleh Allah yang tubuh yang besar tinggi seperti raksasa kaum Ad itu, sehingga dirinya merasa kuat sendiri di dunia, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijar yang tingginya mencapai 45 meter, yang mampu menghancurkan gunung dengan telapak tangannya. Para wanita kaum Ad pada waktu itu mampu melahirkan 1000 bayi dalam waktu semalam, sehingga dirinya merasa tidak ada yang menandingi kekuatannya, yang melupakan siapa yang menciptakannya. Dan dia lebih percaya, meyakini atau menyembah arca, tidak mau dinasihati oleh Nabi Hud yang postur tubuhnya di mata mereka sangat kecil, tidak ada gunanya dan tidak benar apa ajakannya untuk menyembah Allah. Akhirnya Nabi Hud berdoa meminta agar Allah menghentikan kesombongan, agar mereka tidak diberi anak lagi atau mandul. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Hud. Para wanita itu tiba-tiba tidak bisa hamil. Akhirnya bingung. Lalu kedua dikasih kekeringan
sampai kehausan, kelaparan dalam waktu yang lama sekitar 7 tahun sampai akhirnya Raja Jalijar mengutus kaumnya untuk berdoa ke Mekah. Namun dalam perjalanan utusannya itu malah mampir di sebuah tempat yang untuk bersenang-senang, minum, akhirnya lupa akan tujuannya. Sampai kurang lebih 1 bulan akhirnya ke Mekah berdoa. Waktu berdoa akhirnya Allah mengabulkan doanya. Ketika berdoa langsung ada awan tebal, dikira itu akan turun hujan yang akan memberi tanaman yang subur-subur gitu. Tetapi dia salah sangka, ternyata itu adalah angin puting beliung yang akan menghancurkan kaum Ad pada waktu itu. Jadi sekuat apapun orang, sehebat apapun, tetap Allah akan menghancurkan. Yang kedua contohnya yaitu di zaman Nabi Nuh. Tetap aja yang tidak percaya sama Allah di akhirnya dihancurkan oleh banjir bandang atau air yang meluap. Dan di zaman Raja Namrud juga, sekuat apapun dia mengaku Tuhan, tetap dihancurkan oleh Allah dengan seekor nyamuk, sama tidak ada sisanya. Lalu di zaman Korun juga dihancurkan dengan hartanya, ditenggelamkan dengan hartanya, juga dengan Fir'aun, Haman. Di ayat 27 Allah memerintahkan kita untuk melihat awan yang menggumpal, yang diturunkan ke bumi untuk memberi kesuburan tanah yang tandus, memberi makan hewan, ternak, dan kamu sendiri. Namun mereka masih tidak percaya, sehingga di ayat 28 mereka bertanya, mata hadal fathi in kuntum shodiqin. Kapan kemenangan itu datang jika engkau orang-orang yang benar? Mereka masih tidak percaya bahwa adanya Allah. Mereka menantang, namun ketika kemenangan datang, keimanan mereka sudah tidak berguna lagi. Orang-orang kafir yang menantang, karena derajat orang yang sesudah Fathul Mekah dan orang yang sebelum Fathul Mekah itu berbeda. Perjuangan setelah terbukanya kota Mekah dan sebelumnya itu sangat berbeda, seperti di surat Al-Hadid ayat 10. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah pusaka langit dan bumi. Tidak sama derajatnya orang yang menginfakkan hartanya sebelum penaklukan Mekah dan sesudah mereka, lebih tinggi derajatnya. Allah menjanjikan balasan yang lebih baik. Intinya tobat manusia ada kedaluarsanya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jangan merasa sudah baik. Orang yang merasa dirinya sudah baik ialah ada di surat Al-Kahfi ayat 103. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Al-Kahfi 104, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat baik dirinya sendiri. Contoh orang yang merasa sudah baik, pertama tidak mau mendengarkan atau meremehkan, kedua tidak mau mengintrospeksi diri, ketiga merasa baik tidak mau menerima masukan, keempat tidak mau belajar karena merasa sudah baik. Orang yang paling rugi amalnya. Untuk itu mari kita jangan sampai merasa sudah pintar atau sudah cukup ilmu sehingga kita tidak mau belajar dan lagi. Sebelum pintu tobat ditutup, kita harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi sebelum kita. Azab orang yang sombong, durhaka, melalaikan Tuhan yang menciptakan kita semua supaya kita selamat dari azab Allah. Mungkin itu Gus yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mesti. Ada 2 hal penting tadi yang digarisbawahi oleh Bu Mesti. Pertama adalah bahwa
ada masa kadaluarsa di dalam berbuat baik itu. Bukan di dunia, tapi ketika sudah di akhirat. Kalau di dunia tidak ada kadaluarsanya, ya kan? Kadaluarsanya di dunia ya ketika sudah mati. Artinya sejelek apapun seseorang masih punya kesempatan untuk baik selama nyawa masih dikandung badan. Selama orang masih punya nafas, itu masih punya kesempatan baik. Seburuk apapun dia. Itu menjadikan kita dalam berhadapan dengan orang lain menjadi baik, husnuzon, dan tidak ada remeh yang tidak menghina ya. Nah, bagi orang yang buruk, tetap harus pikir bahwa ada kadaluarsanya apa. Nanti kalau rumah mati, maka ada kesempatan untuk baik. Makanya kesempatan untuk baik ini sekarang, bukan nanti. Kebaikan kalau mereka sekarang ketika hidup masih di dunia. Dan kemarin sudah didukung beberapa ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kalau memang al-tauhid atau masa kadaluarsa ada bahwa nanti di akhir sudah ada lagi ulah syafaat, tidak ada lagi pertalian, pertolongan, juga tidak ada lapisan lantai, tidak ada lagi inisiasi. Ya. Yang kedua yang mesti adalah tentang surat Al-Kahfi ini yang sebagai penguat dari ayat-ayat yang kita pelajari dari surat As-Sajdah ini, bahwa jangan sampai kita merasa sudah baik. Biasanya orang yang sudah merasa baik itu orang yang disebut dalam Al-Quran bukan hanya khosirun, bukan hanya rugi, tapi akhsarin, orang yang paling rugi. Kenapa? Ya karena ada banyak faktor tadi. Orang yang merasa sudah baik itu biasanya mentok, dia tidak ingin lebih baik. Yang kedua, dia tidak mau diingatkan orang karena merasa sudah baik. Yang ketiga, dia memandang orang di bawahnya itu biasanya dengan meremehkan. Lalu yang keempat, dan yang paling cilaka itu, karena sudah merasa baik, dia nggak merasa bahwa dia punya kesalahan atau dosa yang menggerogoti kebaikannya. Yang seterusnya tadi ada 5 hal. Nah, hal seperti itu yang harus kita hindari. Maka muhasabah atau selalu menghisab diri itu penting supaya tidak kecele nanti di akhirat. Karena di akhirat itu yaumul hisab, yaumul mizan. Supaya apapun sampean masih ditimbang dengan keburukan, padahal kita banyak dosa juga. Nah, karena kadang merasa sudah baik itu lupa melihat dosa, sedangkan lihat kebaikannya dia sendiri, lupa melihat keburukan dia. Sebaliknya, melihat keburukan orang lain, lupa melihat kebaikan orang lain. Nah, ini ayo dibalik. Ayo lebih sering muhasabah melihat keburukan kita. Kalau yang baik-baik, biar catat Allah sendiri. Nah, tugas kita melihat keburukan kita untuk kemudian diperbaiki. Ya. Pada orang lain sebaliknya, tentang keburukannya biar dia yang melakukan introspeksi, nggak usah kita banyak ini, kecuali kalau kita diminta untuk menasihati ya, karena memang itu tugas kita juga untuk menasihati. Tapi kalau sudah tidak, maka lebih banyak melihat kebaikannya sebagai modal untuk menasihati. Oke, terima kasih Mas Ti, tadi yang diduplik dari catatan pentingnya. Selanjutnya sebentar lagi yang mau berbagi catatannya, monggo. Mungkin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan catatan dari surat As-Sajdah ayat 8 sampai dengan ayat 11. Bismillah. Tentang penciptaan manusia dan kesombongannya. Manusia diciptakan dari setetes air yang hina. Di sini betapa luar biasanya Allah. Allah mengajari kita dengan Al-Quran, dengan penuh kebijaksanaan, dan betapa canggih dan logis penciptaan penciptaan manusia. Allah itu maha mengerti bahwa manusia itu sombongnya luar biasa, yang tidak melihat dan tidak menyadari dari apa sebenarnya mereka diciptakan, dari setetes air yang hina. Akan tetapi mereka menyombongkan diri, menentang, merasa lebih, dan manusia itu adalah diciptakan dengan sangat mulia. Akan tetapi mereka sendiri yang merusaknya,
merusak dirinya sendiri dengan kesombongannya dan tidak menyadari siapa sebenarnya diri mereka yang diciptakan dari air yang hina, yang menjijikkan, berbau dan tidak berbau yang tidak enak. Dan Allah menyempurnakan penciptaan manusia itu dengan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuh manusia, menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Akan tetapi sedikit sekali manusia itu bersyukur karena mereka mengikuti bujukan setan, menuruti hawa nafsunya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sangat sempurna, sangat mulia. Maka jangan pernah menghina orang lain. Menghina orang lain itu sama dengan menghina yang menciptakan, yaitu Allah. Jangan membanggakan dirimu sendiri. Sadarlah, kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, yang hanya diciptakan dari setetes air yang hina. Dan manusia bisa jatuh dan bisa paling hina karena itu perilaku manusia itu sendiri. Janganlah menuruti hawa nafsunya yang tidak bisa menerima ajakan menuju kebenaran. Orang yang paling mulia di hadapan Allah yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sadar semua itu hanya sementara dan hanya dipinjamkan. Maka ketika meminjamkan, mengembalikan pinjaman harus dikembalikan dengan sesuai dengan awalnya waktu dipinjamkan. Dengan demikian, kembalikan, hadapkan wajahmu ke hadapan Allah dengan standar aturan-aturan Allah yang sesuai dengan fitrah, menjadi orang yang takwa kepada Allah. Allah menjadikan pendengaran, maka manusia sejak dalam kandungan mulailah dibiasakan dengan mendengarkan dan mengingat dari apa yang mereka dengar. Mulai dari dalam kandungan, biasakan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Allah menjadikan penglihatan dan hati nurani, pikiran, agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena semua itu di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing atas apa yang kita kerjakan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Inilah janji setan ketika dikeluarkan dari surga. Setan berjanji akan menjadikan manusia tidak pandai bersyukur. Yang menjadikan tidak pandai bersyukur itu karena kesombongan manusia itu sendiri. Setan akan menjadikan manusia dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, lewat anak, suami, harta benda, jabatan, dan sebagainya. Maka berhati-hatilah Allah agar kita selalu dijaga, diselamatkan dari godaan setan agar selamat dunia dan akhirat. Orang-orang yang ingkar itu mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Mereka ingkar, tidak percaya bahwa setelah mati dan menjadi tanah akan dibangkitkan kembali. Akan tetapi yang pasti terjadi itu adalah kematian. Mati itu pasti, tidak bisa dihindari dan tidak bisa diajukan atau diundurkan. Dan itu pasti terjadi oleh siapapun setiap yang bernyawa. Dan kepada Allah itu semua harus dipertanggungjawabkan. Maka persiapkanlah, terutama diri saya sendiri, monggo dulur-dulur, kita mempersiapkan untuk menggunakan akal pikiran dengan sebaik-baiknya untuk menuju kebenaran Allah, mumpung masih ada kesempatan. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentang penciptaan manusia ya, itu juga penting. Betapa kita diingatkan Allah, kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa ya. Kalau sekarang itu kan kita melihat siapa kamu gitu kan.
Atau orang bahkan dengan sombong mengatakan, kamu nggak tahu siapa aku. Nah, dia lupa sendiri dia. Kamu nggak tahu siapa aku. Nah, siapa tahu yang asli ini? Kadang kan orang gitu sombong. Kamu nggak tahu siapa aku. Lah sama dirinya sendiri kok lupa. Maka ditegur sama Allah. Kamu itu jangankan kok siapa-siapa. Kamu loh bukan apa-apa. Apa saja loh enggak kok. Siapa itu? Kenapa? Karena kamu itu hanya dari tetes nutfah. Bahkan dalam pandangan kamu sendiri, nutfah itu berupa imahin. Air yang hina. Kamu kan yang lihat hina. Meskipun di mata Allah itu luar biasa. Dari penciptaan itu, prosesnya yang luar biasa, engineering canggih di dalam rahim ibu selama 9 bulan itu kan nggak tahu apa-apa manusia bapak ibunya itu. Allah mulai membentuk dari segumpal setetes nutfah menjadi segumpal darah, segumpal daging, membungkus tulang, lalu dipasang asam awal basor wal fuada. Nah, di situ juga kemudian Allah kemarin kita rujuk ke ayat yang lain kan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bi'in innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu tentangnya hanya karena viral, hanya karena kata orang, menurut ini, menurut itu, lalu percaya, jangan, apalagi mengikuti. Hati-hati. Karena inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basor dan penglihatan, wal fu'ad, ulka setiap saat masing-masing itu anhu mas'ul akan ditanya nanti, dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana pertama Allah buat itu yang disebut pertama tadi apa? As-sam'a, wal basar, wal fu'ada. Nah, itu dari penciptaan itu kita diingatkan Allah itu nanti loh yang di makanya saya pernah itu diperintah Pak Guru di Mitra Abi itu untuk sowan ke kiainya atau gurunya Nabi Mokhtar dulu di daerah Jombang sana. Saya dapat pelajaran penting itu. Tapi beliau sudah sepuh sekali ya di atas 90, 80, 90 lah. Lalu beliau berdua bersama istri itu kalau baca itu nggak pakai kacamata itu. Kalau baca yang satunya pasti pakai, tapi satu nggak pakai kacamata. Nah, ketika kita, tapi pendengarannya sudah enggak terang. Terus beliau bilang gini, itu sesuai dengan Quran loh, Gus. Jadi pertama yang disebut itu kan as-sam'a, pendengaran, wal basor dan penglihatan. Maka ketika orang tua, orang semakin tua, itu yang diambil dulu kemampuan adalah kemampuan pendengaran gitu. Setelah itu diambil kemampuan penglihatan. Setelah itu diambil kemampuan memori. Makanya pertama orang tua itu biasanya dimulai dengan apa? Tidak mendengar dulu, nggak kerunguan, apa itu. Itu karena pendengarannya sudah mulai diambil. Terus kemudian baru mulai penglihatan itu sopo itu mulai matanya itu. Terus baru yang ketiga diambil ingatannya sehingga banyak orang tua yang mulai kena Alzheimer atau pikun itu. Tapi sekarang banyak orang muda itu yang lupa naruh kunci. Nah, itu berarti ya sudah diambil dulu ingatannya itu. Iya kan? Kunci kundi. Oh, marah-marah. Terus coba toh dibuka tasnya di dalam. Hmm, siapa yang naruh gitu kadang itu ya kan? Nah, itu satu bentuk ya manusia sekarang banyak yang sudah mulai tua sebelum waktunya. Juga tadi tentang sumpah setan ya. Satu di antara sumpah setan adalah membuat manusia lupa bersyukur. Dan itu juga makanya tadi di awal pengajian juga kita sudah membahas tentang bagaimana agar kita ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur untuk membunuh virus kufur, untuk mencegah serangan setan supaya nggak sukses setan itu.
Karena sejak sumpahnya di awal dulu memang begitu. Menjadikan manusia lupa bersyukur, ya kan, dengan cinta dunianya itu, lalu menjadikan manusia tidak bersatu dengan virus perpecahannya itu. Nah, dua hal itu yang harus kita lawan dalam konteks kekinian. Kita menjadi pribadi, menjadi pribadi yang bersyukur, menjadi komunitas, komunitas yang bersatu. Nah, gitu ya. Jadi menjadi pribadi yang bersyukur, menjadi masyarakat yang bersatu. Oke. Monggo, silakan ada lagi yang mau membuka catatannya, silakan. Terkait ayat 1 sampai ayat 30 tadi. Ada? Yang mau nambahin? Nah, terus dua patah kata tentang catatan penting dari ayat 1 sampai ayat 30 surat As-Sajdah. Gus, Silakan. jadi catatan saya surat As-Sajdah ini pertanyaan saja. Ayat yang kedua surat As-Sajdah dengan Quran surat Al-Baqarah juga ayat kedua ini kok sama persis. Dan ini saya itu mendapatkan Quran itu luar biasa. Makanya saya ingat itu diktat Bapak Guru. Quran itu seperti suara langit, Gus. Gimana, Gus? Pertanyaan. Ya memang suara langit, suara dari langit. yakni suara yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Cuma memang tidak semua orang mempercayai itu. Karena malaikat Jibril datang juga nggak disaksikan di tengah lapangan oleh banyak orang juga enggak. Orang cuma taunya Nabi Muhammad biasanya kalau dapat wahyu itu kan dengan menggigil gitu ya. Dengan sangat berat sekali sampai kadang berkeringat dingin. Bahkan sampai hari ini kan banyak yang mengatakan Muhammad itu kena epilepsi gitu katanya, naudzubillah min dzalik. Jeleknya dalam menghina Nabi itu. Orang ya karena gitu pada saat revelation atau wahyu itu disampaikan itu Nabi Muhammad memang sangat berat secara fisik ya. Karena memang ya perbedaan dimensi dari malaikat yang dari dimensi lain, kemudian Rasulullah SAW selain punya roh kan juga punya jasad bashar, itu memang orang melihatnya itu seperti orang sedang sangat bergetar hebat begitu ya. Di samping kadang melalui mimpi juga, di balik tabir juga, tapi yang sering datang itu begitu. Nah, suara-suara itu kan suara dari langit, tapi siapa yang percaya itu suara dari langit? Ya hanya orang beriman. Orang yang tidak beriman, ya apa sih Mat kamu itu? Dongeng-dongeng diceritakan gitu. Makanya kita bersyukur karena kita diberikan Allah jatah untuk mengimani Quran ini sebagai map kita. Dan kita harus bersyukur menjadi follower dari map Quran map ini. Karena itu ayo bersabar menunggu janji Allah yang 99% nanti di akhirat. Oke. Hari ini hari Kamis. Ada Pak Jo yang mau sampaikan? Apa? Onje, izin Gus Ferry. Untuk mengingatkan dulur-dulur nggih, karena acara gathering kita sudah dekat untuk bisa merinci waktunya dan juga untuk mempersiapkan dulur-dulur panitia yang di Denpasar akomodasinya. Jadi sekali lagi untuk dulur-dulur yang belum daftar untuk segera mengisi dan mempersiapkan waktunya. Ngaten Gus Glory. Oh, iya sampai lupa ya. Kalau kita mau punya acara saking banyaknya acara itu. Nanti setelah acara ada gathering, ada workshop pendidikan juga untuk para guru di lingkungan Yayasan SPMA, mulai dari guru TK sampai guru SPM, SMA sampai guru para ustadz itu kita ada workshop tentang pendidikan juga itu nanti setelah itu.
Saya saking banyaknya acara sampai lupa. Oh iya, besok ada ya. Itu panitia sudah nyiapkan. Oh, kemarin bicara tanya tentang desain kaosnya dan lain sebagainya. Ini gimana ini kaosnya yang gede-gede ini? Ternyata yang gede lebih mahal daripada yang biasa ya. Minta lagi tambahan, saya bilang gitu. Ada yang minta XXL ini untuk berdua atau gimana itu? Ya, ya, selamat datang. Siapa yang mau hadir, monggo silakan. Nanti itu acaranya santai-santai ya. Acaranya itu ya kita ngobrol, main-main, kita. Tapi ya di komplek kita sini aja, nggak usah banyak. Kalau sama rekreasi kan udah capek, udah sering ya. Kita pokoknya silaturahmi, ngobrol santai, berbagi tentang hidup. Terutama yang tua-tua itu berbagi tentang kenapa kok rambutnya sudah putih. Itu dalam keputihan rambut itu sudah ada cerita apa saja di tiap helainya itu. Kita ngobrol-ngobrol gitulah di pinggir sawah, di pinggir pondok sini. Makanannya juga sederhana, nanti tidurnya juga sederhana. Jangan berharap nanti tidurnya ada sofa, ada apa satu ndak loh ya. Kita tidurnya ala santri, jadi nyoba makannya juga makan ala santri. Jadi enggak nanti enggak prasmanan gede-gedean gitu enggak loh ya. Siap tak ini? Makanan sederhana ala santri siap. Yang sudah daftar-daftar ini. Mohon maaf Gus, mau Ya? nanya Gus. Ini Oke. acara untuk hari Minggu itu berapa hari nggih? Cuma 2 hari aja Nah, Bu Mesti. acara ini kan 2 hari. Minggu sama Hmm. Senin gitu nggih. Karena Minggu Oke. saya sudah daftar sih, tapi Minggu itu saya ada acara Hmm. 2 Gus. Ya. Kalau Datangnya malam biar biar pernah nginap. malam Senin apa malam Minggu Gus? Malam malam Minggu boleh Oh atau malam gitu. Senin boleh. Pokoknya biar pernah nginap seperti Oh para gitu. santri. Nggih, matur Nah, nuwun Gus. Nggih. alhamdulillah. Izin Tidak apa-apa, Gus, santai aja. Nggih. saya juga midnight barusan sampai ini. Gitu Mbak Dia ya. Nggih, Hmm. nanti langsung ke sana Iya, ini. kalau sampean kan udah hari-hari udah booking kamar tuh di sini. Nggih, Booking kamar untuk calon huni lansia ya Bu Dia. insya Allah. Iya. Pokoknya nanti kita nikmati kesederhanaan, ya tidur bareng-bareng, terus makan ya bareng-bareng, gitu aja. Kalau prasmanan-prasmanan kan sudah sering di tempat-tempat hajatan kan sudah sering. Ini kita gathering santai-santai. Ya Pak Burman ya, nanti makan pincuan aja Pak Burman ya. Makan Siap bungkusan Gus. aja ya. Ya, siap Mau toh? Gus. Kalau istilahnya sini nasi apa itu namanya tuh? Nasi cinggu, nasi apa itu? Oke, yang lah kesamaannya kita ngobrol-ngobrol, kita ya banyak santai-santai lah. Gitu. Oke. Hari ini Kamis, insya Allah besok libur, kita akan lanjutkan hari Sabtu. Oke. Besok libur ngajinya, Sabtu kita berjumpa lagi. Terus jaga kesehatan, tidak hanya yang muda yang jaga kesehatan nih, yang tua-tua juga. Jangan, ya tetap semangat lah. Kalaupun minta panjang umur untuk agama ya. Kalau panjang umur untuk diri sendiri rugi. Panjang umur tapi untuk apa? Untuk agama. Supaya manfaat hidupnya. Makanya kan doa itunya kan gitu. Ya Allah, jika umurku ini engkau panjangkan, panjangkanlah kebaikan dan kemanfaatan. Tapi jika umurku ini engkau ambil atau kau wafatkan, maka wafatkan itu istirahat dari keburukan. Berhenti dari keburukan. Jadi dua-duanya manfaat. Kalaupun kita diwafatkan ya wafat dalam keadaan husnul khotimah manfaat. Kalaupun kita dipanjangkan umur, itu dipanjangkan umur yang umurnya juga manfaat untuk agama. Karena kalau hanya untuk pribadi saja, orang kafir sana juga banyak untuk pribadi. Jadi boleh minta panjang umur itu boleh, silahkan saja. Tetapi itu tadi, panjang umur untuk agama. Dan bukan karena tidak rindu akhirat. Kita tetap merindukan akhirat. Jadi gimana caranya? Ayo minta sehat. Itulah yang penting. Ayo minta sehat.
Nah, kalau panjang umur tapi tidak sehat kan ya malah ngerepoti banyak orang tuh. Jadi minta sehat. Jadi kalaupun dikasih Allah panjang umur pun dalam keadaan apa? Sehat. Baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Itu yang terpenting. Ya. Makanya dijaga pola makannya, pola tidurnya, pola pikirnya. Itu dijaga. Dengan banyak bersyukur insya Allah mensana in corpore sano. Ya kan? Mudah-mudahan Allah nanti kita min Allahumma shalli wa barik Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al qiyamin istagfirullahaladzim Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la yudhillu man la yuzillu man hadayta tabarak rabbana wa ta'ala tarakna min qadayt astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم دفعنا البلاء والوباء قد نستنا من الجن شوشة سنكو فرقنا نتنا ولنا صحبنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا كافر أنت مولانا أنت كافر أنت مولانا ربي أعوذ بك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم تعالى برحمتك اللهم أنزلنا رحمة بيدك أنت اللهم اغفر لنا صبر الصابرين ونقم سنة اللهم فاتر السماوات عالم الغيب والشهادة اللهم أعوذ بالله من سوء البلاء والقدر الشر وسوء الوضع شهادة الله الله ونسأل الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم من الله من الصدور ومسؤول ولبادنا الله كل شيء قد رفعنا ربك رب العزة وسلام سلام Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna